Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa bermuajahah, bermajlis thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hadirin jamaah umat Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 223-224. Seperti biasa kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, ya, ibarat ladang bagi kalian. Fatu harsakum, maka datangilah ladang kalian, anna syi'tum,
sesuai dengan kehendak kalian. Wa qaddimu li anfusikum, maka hendaknya kamu mendahulukan, mengutamakan li anfusikum untuk dirimu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, maka ketahuilah annakum, bahwasanya kamu mulaqu, berjumpa dengan Allah, bahwasanya kamu akan berjumpa dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat ini masih menyambung dengan ayat yang di atasnya, ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang haid, ya, wanita yang haid, di mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya bahwa haid itu adalah adza, yaitu kotoran atau penyakit, sehingga haid itu memang harus terjadi kepada para wanita yang masih punya kemungkinan untuk bisa hamil. Kenapa? Karena ada sel telur yang tidak dibuahi, yang kemudian itu busuk dan harus dikeluarkan, makanya disebut adza. Kemudian ketika wanita haid ini, maka seorang suami hendaknya menjauhi wanita yang sedang haid atau istrinya yang sedang haid. Hanya saja jemaah Allah, hukum haid di dalam Islam itu berbeda dengan hukum haid di kalangan bangsa Yahudi, di mana ketika wanita haid itu berarti wanita itu najis secara keseluruhan. Maka di kalangan bangsa Yahudi, ketika wanita itu haid, dia akan diisolasi, ya, dia akan disingkirkan, tidak dicampur dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena mereka najis, seluruhnya najis. Ketika mereka memegang apapun jadi najis. Tidak demikian dengan ajaran agama Islam. Agama Islam itu yang tidak boleh disentuh hanya bagian, yang mohon maaf, bagian, kalau kemarin kita sebutkan bagian yang keluar haidnya saja, ya, untuk mengeluarkan darah haidnya saja, itu saja. Adapun yang lainnya maka boleh wanita itu disentuh dan tidak perlu diisolasi, ya, tidak seperti bangsa Yahudi. Makanya kemudian di sini disebutkan fa'tazilun nisa, maka hindarilah oleh kalian istri kalian fit mahid, pada mahidnya saja, pada tempat keluar haidnya saja. Mohon maaf, pada alfitanya saja. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna, dan jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Ya, jadi syarat untuk boleh mendekati mereka, tidak boleh berhubungan lagi dengan istri yang lagi haid itu, syaratnya ada dua, yaitu pertama hatta yatahharna, sampai bersih. Maksudnya di sini adalah terputusnya darah haidnya sudah terputus. Yang kedua, syarat kedua adalah fa'idza tatahharna, dan apabila mereka sudah bersuci. Jadi ada dua, tidak hanya cukup satu saja. Tidak hanya ketika seorang istri itu terputus haidnya baru kemudian langsung boleh digauli, tidak. Tetapi ketika seorang istri itu terputus haidnya dan dia sudah mandi, karena di sini disebutkan fa'idza tatahharna, dan jika mereka telah bersuci faktuhunna, baru faktuhunna, maka datangi dia. Jadi istri yang lagi haid ini juga menjadi menjadi peringatan juga, ketika seorang istri itu telah selesai terputus haidnya, maka disunnahkan untuk segera mandi, tidak boleh ditunda-tunda. Nanti sajalah, ya, sekalian, tapi mendekati misalnya dari pagi, ya, jam 5:30 sudah selesai haidnya, nanti aja mandi kalau mau sholat duhur misalnya, itu terlalu panjang waktunya, ya, maka ini tidak disunahkan, makruh hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i. Sehingga ketika seorang itu habis darah haidnya selesai, maka segera untuk mandi, dan pada saat itu suaminya diperbolehkan untuk mendekatinya min haitsu amarakumullah, dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dilarang maka tidak diperkenankan. Nah, kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya Allah menegaskan ulang, nisa'ukum harthul lakum, ya, istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Hadirin jamaah rahmat Allah, ini ada beberapa hikmah. Ya, ada beberapa hikmah kenapa wanita itu
Allah Subhanahu wa taala. Tidak diibaratkan dengan yang lainnya. Diibaratkan dengan ladang. Ya. Kenapa? Karena ladang itu adalah tempat untuk menanam benih. Maka jemaah rahmati Allah, seberapapun kita memiliki benih yang unggul, katakanlah kita punya benih unggul misalnya, tapi kalau ladangnya itu tidak bagus, kira-kira benih unggul itu bisa tumbuh nggak ya? Ya pasti nggak akan tumbuh itu, malah akan rusak. Kalaulah kita punya benih yang biasa-biasa saja, tidak unggul, tetapi ditanam di ladang yang bagus, di tanah yang bagus, maka tetap akan tumbuh itu. Itulah perumpamaan seorang wanita. Maka wanita itu jemaah rahmati Allah disebut madrasatul ula. Mereka adalah tempat pendidikan yang pertama. Kenapa? Ya karena mereka yang mengandung. Mereka yang mengandung, mereka yang menyusui, mereka yang merawat dan seterusnya. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam Al-Quran kita diberikan contoh ada 4 model keluarga. Ada 4 model keluarga. Ya, ini nanti jadi pelajaran buat kita. Apa 4 model keluarga yang satu? Disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-10. Yaitu dicontohkan oleh Allah ada ladang yang rusak, ladang yang buruk, tapi ditanami benih unggulan. Di situ disebutkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberikan perumpamaan ya bagi orang-orang yang kafir itu, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nuh dan Lut adalah pemilik benih yang unggulan ini. Seorang hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabinya, untuk menyampaikan risalahnya. Tetapi mereka berdua memiliki istri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat apa yang terjadi di antara anak Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh ada 4. Salah satu namanya adalah Kan'an. Ya, Kan'an ini kemudian menjadi musuh bagi bapaknya, musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya kenapa wanita itu disebut harfun, ya, ladang. Karena sangat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya benih itu tadi. Makanya ketika seseorang hendak menikah itu oleh Rasulullah SAW itu diwasiatkan, dinasehati, ya. Kenapa yang dinasehati kok cuma laki-laki, perempuannya nggak dinasehati oleh Rasulullah? Kan cuma laki-laki yang dinasehati. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, kemudian dinasehati Rasulullah. Tungkahul mar'ah 'alal arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Boleh kamu nikahi wanita li jamaliha karena cantiknya, li maliha karena hartanya, li nasabiha karena nasabnya, ya, li diniha karena agamanya. Tapi oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memilih agama, ya. Kata Rasulullah, talibat siadah, maka aku akan beruntung. Nah, maka seorang laki-laki itu memang punya kewajiban untuk memilih ladang yang bagus. Artinya wanita yang soleh, wanita yang solehah, supaya nanti bisa ya melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada contoh yang kedua, keluarga di mana ladangnya itu subur, tapi benihnya rusak. Allah berikan perumpamaan itu, yaitu keluarganya Fir'aun dalam surat At-Tahrim ayat ke-11 selanjutnya. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang paling durhaka di muka bumi ini, coba berkata Allah. Tidak ada orang yang durhaka sedurhaka Fir'aun, tidak ada. Di mana dia pernah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Gak ada di dunia ini mengatakan seperti itu. Nah, ini orang yang paling durhaka, tapi anehnya dia memiliki istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika istrinya ini menemukan bayi, ya walaupun memang istrinya ini yang merahmati Allah ditakdirkan oleh Allah itu tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Karena Allah tidak ridho hambanya yang beriman ini disentuh oleh musuhnya, ya. Ketika setiap kali Fir'aun itu ingin mendatangi istrinya Asia ini, kemudian dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala ini kalau tidak istrinya sedang haid, ya Fir'aunnya langsung ketiduran.
Begitu nyampe tidur dia langsung. Luar biasa. Pokoknya selalu saja seperti itu. Sampai istrinya ini betul-betul masih suci. Ya, Allah tidak rela wanita yang salihah seperti ini disentuh oleh musuhnya. Ya. Maka bagaimana ketika si wanita yang salihah ini menemukan bayi, yaitu bayi Nabi Musa, dia rawat, dia didik dengan sebaik-baiknya. Karena dia paham bahwa dia tidak bisa memberikan air susu yang terbaik, dia tidak bisa merawat bayi karena dia tidak memiliki pengalaman itu, maka dia carikan wanita yang terbaik pada saat itu. Dan ternyata di antara penduduk Mesir pada saat itu, wanita yang terbaik satu-satunya adalah dari suku Bani Israel, yaitu ibunya Nabi Musa sendiri. Sehingga Nabi Musa itu disusui oleh ibunya sendiri di dalam istana juga. Ya, itu takdir Allah. Walaupun sudah dibuang tapi ketemu ibunya. Ini wanita yang salihah. Dia akan memberikan pendidikan kepada anaknya yang terbaik. Ya. Saya dulu juga punya kisah. Ya. Waktu masih di Pontianak saya buka TPQ. Ada satu murid saya itu yang masih kecil, waktu itu masih pantaran dengan anak saya. Ya. Dia mulai ngaji itu kalau nggak salah TK atau kelas 1 SD. Bapaknya preman. Ya, bapaknya preman. Bahkan pimpinan preman, ya, baru keluar dari penjara. Ibunya rajin ke masjid. Alhamdulillah anaknya kemudian ya rajin ikut TPQ sampai bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Ya. Dia rajin kemudian datang ke masjid. Jadi ibu itu penting gitu, ya. Ibu itu penting untuk pendidikan anak. Makanya kita diperintahkan bagi laki-laki itu mencari wanita yang soleh, karena dia berperan penting untuk kehadiran ya generasi yang robbani. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Allah juga memberikan perumpamaan keluarga di mana suami istri itu sama-sama rusaknya. Kira-kira keluarganya siapa ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Keluarganya Abu Lahab. Ya. Sudah disebutkan oleh Allah, tabat yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya Abu Lahab itu celaka. Apakah cuma Abu Lahab? Ternyata tidak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya juga yang membawa kayu bakar itu celaka juga. Abu Lahab punya 3 anak, Utsbah, Utaibah, satunya saya lupa. Ya. Dua-duanya ini menikah dengan putri Rasulullah SAW. Satu menikah dengan Ruqayyah, satu menikah dengan Ummu Kulsum. Ketika turun surat Al-Lahab, dikumpulkan putra-putranya ini, Abu Lahab memerintahkan kepada 2 putranya ini supaya menceraikan ya putri Rasulullah SAW. Maka Utaibah membawa putri Rasulullah SAW, diseretnya ini putri Rasulullah ini, dan pada saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk ya di samping pintu Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat itu ketika ketemu Rasulullah di situ, ya istri putrinya Rasulullah ini yang merupakan istrinya itu didorong ya, dikembalikan kepada Rasulullah. Saya kembalikan putrimu sambil didorong kepada Rasulullah. Ya. Dia tidak sopan sekali. Dan kemudian beliau meludah ke arah wajah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pada saat itu berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Ini sebelum turun surat Ali Imran ayat 128 jemaah rahmati Allah. Rasulullah berdoa supaya Utbah ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pada beberapa waktu selanjutnya Utbah ini melakukan perjalanan dagang ya di tengah padang pasir, dia diserang oleh segerombolan singa padang pasir. Anehnya singa ini tidak menyerang kepada siapapun, tidak mengambil barang dagangan apapun, tapi dia langsung menyerang kepada Utaibah. Dan Utaibah mengatakan kepada teman-temannya, aduh celaka aku, Muhammad pernah mendoakan kepadaku kecelakaan. Ya pada saat itulah kemudian beliau ini dicabik-cabik wajahnya sehingga tidak dikenali lagi wajahnya karena dicabik-cabik oleh singa itu tadi. Ya, didoakan oleh Rasulullah. Jadi jelas dalam Allah, ketika suami istri sama-sama rusaknya, ya anaknya rusak juga. Ya, anaknya rusak juga. Kemudian ada keluarga yang dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim. Suami istrinya sama-sama salih dan salihah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kalian teladan yang terbaik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi ada
ada korelasinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ibaratkan seorang wanita itu dengan harthun, ya, dengan ladang. Karena dia yang akan melahirkan generasi yang hebat itu tadi. Nisa'ukum harthun lakum, istri kalian itu, ya, istri-istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian. Fatu harthakum an-nasyitu, maka datangi mereka, ya, harthakum, maka datangi ladang kalian itu an-nasyitu, sesuai dengan kehendak kalian. Wa qaddimu li anfusikum, hendaknya kalian mengutamakan diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa, bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang berhormat Allah Subhanahu, kita lihat tafsir daripada ayat 223. Nisa'ukum mawdi'un zar'in lakum. Istri-istri kalian itu adalah tempat untuk menanamkan benih bagi kalian, ya. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum pernikahan itu menjadi haram, ya, hukum pernikahan itu menjadi haram. Jadi hukum pernikahan itu bisa saja wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram, ya, hukum pernikahan itu. Di antara pernikahan itu menjadi haram, satu, jika pernikahan itu niatnya hanya untuk menyakiti wanita saja, balas dendam. Misalnya dulu pernah dihina sama bapaknya, ya, si istri anaknya tidak tahu, kemudian dinikahi, tapi hanya untuk balas dendam, ya, sehingga menyakiti terus istrinya. Ini haram jadi, ya, dari awal dia sudah niatnya seperti itu. Atau yang kedua, mohon maaf ini, misalnya ada seorang laki-laki yang memiliki penyakit menular, HIV itu atau apakah itu, dia menikah tujuannya adalah untuk menularkan penyakit ini, maka itu pernikahan menjadi haram hukumnya, ya, menjadi haram. Atau yang ketiga, jawab mati Allah, mohon maaf ini, ketika seorang laki-laki memang sudah yakin bahwa dirinya tidak bisa memberikan nafkah batinnya kepada perempuan, ya, tidak ada kemampuan untuk berhubungan misalnya, maka ini pernikahan menjadi haram. Pernikahan menjadi haram. Kenapa? Karena wanita itu adalah maudhi'u zar'in lakum. Wanita adalah tempat menanam. Kalau tidak bisa menanam, ya tidak bisa, nggak boleh menikahi. Ini menjadi haram, ya. Nah, maka jamaah Allah Subhanahu, penting bagi seorang laki-laki itu untuk menjaga kesehatannya, supaya ketika nanti menikah tidak jatuh kepada pernikahan yang haram. Tad'una nufata fi arhamihinna, ya, yang kamu meletakkan nutfah, ya, benih kamu itu fi arhamihinna, di dalam rahim mereka. Fayakhruju minhal aulad bimasyiatillah, maka dia akan keluar, ya, maka akan keluar darinya, dari rahim ini adalah anak-anak dengan izin Allah. Fajami'uhunna fi mahalil jima'i faqat, maka hendaklah kamu jima mereka, kamu kumpuli mereka di tempat untuk berjima saja. Tidak boleh yang lainnya, ya. Maksudnya yang di sini adalah tidak diperbolehkan melalui duburnya, anus misalnya, itu tidak diperbolehkan. Wa huwa al-qubul bi ayyi kaifiyati syi'tum, ya, yaitu dikubulnya di farjinya perempuan bi ayyi kaifiyati syi'tum, dengan gaya atau cara sesuka kalian. Ayat ini jemaah Allah turun untuk liraddi qaul Yahud, ya, untuk membantah perkataan atau ajaran dari agama Yahudi. Di agama Yahudi, jemaah Allah, wanita itu yang boleh disentuh itu adalah diperbolehkan di bangsa Yahudi itu tidak hanya di mahalul jima', tidak hanya di tempat jima'nya saja, artinya di kemaluannya saja, tapi boleh di anusnya. Maka turun ayat ini membantah itu, tidak boleh, ya. Yang pertama. Yang kedua, di antara sekte Yahudi itu berpendapat bahwa tidak boleh mendatangi istri itu dari arah belakang, walaupun dimasukkannya di area yang boleh dijima', ya, di area vitalnya, tapi nggak boleh kalau dari belakang. Maka turun juga ayat ini, ya, untuk membantah klaim-klaim mereka itu,
pendapat-pendapat mereka itu. Wa qaddimu li anfusikum a'malan shalihatan. Maka dahulukanlah dirimu, utamakanlah untuk diri kalian a'malan shalihatan, yaitu beramal-amal saleh. Di antaranya adalah kalau di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bitasmiyati 'inda jima', yaitu membaca bismillah dulu ketika akan berhubungan. Bimura'ati awamirillah, dengan memperhatikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mendatangi istri itu, tapi harus dijaga. Ya, dijaga, memelihara terkait dengan yang diperintahkan Allah saja. Yang dilarang maka tidak diperbolehkan. Ya. Maka itu maksud daripada waqaddimu li anfusikum. Utamakan dirimu untuk beramal saleh. Jadi mendatangi istri itu niatnya adalah beramal saleh, tapi tetap harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar agama Islam. Wa khafullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, maka ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian itu mulaquhu, berjumpa dengannya, akan berjumpa dengan Allah. Untuk apa? Lil hisab yaumil qiyamati, untuk dihisab, untuk dihitung, ya, pada hari kiamat. Jadi apapun yang kita lakukan yang menghormati Allah, maka itu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ayuhan nabi, wahai nabi, bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil jazai fil akhirah. Ya. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wahai nabi, terhadap apa yang mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dari balasan yang terbaik di akhirat. Ya. Jadi kalau orang itu, ya, beramal salihah, dia melakukan amalan-amalan salihah, melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berikan kabar gembira buat mereka. Atas ketaatan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik bagi mereka di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan Allah urdatan, sebagai penghalang, li aymanikum, ya, untuk sumpah-sumpah kalian. Antabarru, agar kalian berbuat kebaikan, wa tattaqu, dan kalian berbuat ketakwaan, wa tuslihu bainan nas, dan berbuat islah di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini turun terkait dengan peristiwa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tetapi nanti Al-Kalbi menyanggahnya bahwasanya ini adalah berkaitan dengan peristiwanya Abu Dhar yang dia tidak mau menyapa iparnya. Tetapi ada yang berpendapat ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yaitu ketika dia punya keponakan namanya Mistah, yang dia itu ikut menyebarkan, ya, hadithul ifki, menyebarkan berita dusta, di mana tersebar berita pada saat itu istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, selingkuh. Sehingga berita ini disebarkan di seluruh Madinah. Nah, Abu Bakar tahu bahwa salah satu yang menyebarkan adalah Mistah. Mistah ini adalah saudaranya, yang masih saudara, masih keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia keponakannya Abu Bakar As-Siddiq, yang setiap hari disumbang makanan oleh Abu Bakar. Dia kasih makan, dia kasih gandum, dia pokoknya dalam tabungannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Abu Bakar tahu kalau dia itu menyebarkan berita bohong itu, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan menyantuni dia lagi. Maka turun ayat ini, wala taj'alullah, jangan kamu jadikan nama Allah itu sebagai sumpah untuk tidak melakukan kebaikan.
Jadi kita tidak boleh Pak, ya, bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan melakukan perbuatan untuk mencegah kebaikan itu tidak boleh. Misalnya ini, kita lagi marah dengan orang lain, ya, demi Allah saya tidak akan silaturahim lagi ke rumahmu. Ini tidak boleh. Bersumpah karena apa? Silaturahim ini adalah perintah Allah. Sementara kita bersumpah dengan nama Allah untuk memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, ini tidak boleh gitu. Demi Allah saya tidak akan sholat lagi di masjid itu. Loh ya tidak boleh gitu. Walaupun misalnya punya riwayat yang tidak menyenangkan lah, misalnya di masjid itu ya, dengan takmirnya atau dengan ada orang dari jamaah yang lainnya, ya sakit hatinya benar, demi Allah saya tidak akan datang lagi ke masjid itu. Loh tidak boleh itu. Karena datang ke masjid itu adalah perintah Allah gitu. Memakmurkan masjid Allah perintah, maka tidak boleh ya bersumpah yang sumpahnya itu adalah untuk mencegah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Jelas di sini wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru. Jangan jadikan Allah itu sebagai penghalang dari sumpahmu. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, untuk bertakwa, untuk menyambung tali silaturahim. Tidak boleh. Tidak boleh kita bersumpah yang sumpah itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu ayyuhal muslimun halfakum billahi mani'an lakum minal birri wasilatir rahim wat taqwa wal islah bainan nas. Dan janganlah kalian jadikan wahai orang-orang muslim sumpahmu itu ya. Jadi aiman atau yamin itu adalah artinya sumpah. Halfun itu juga sumpah. Ya kenapa kok disebut yamin? Karena orang Arab dulu itu kalau bersumpah itu akan memegang tangan kanan temannya. Ya, janji ya. Nah, itu sambil pegangan. Kayak kita itu Pak ya. Kalau kita itu kan jentik dengan jentik ya. Kelingking. Sumpah yo. Nah, gitu ya. Nah, itu kita ya. Kalau orang sana pegangan tangannya. Janji ya. Ya. Nah, makanya kenapa akad nikah itu juga janji itu. Ya. Kenapa akad nikah kalau orang mereka harus disalami? Tangan kanan dengan tangan kanan. Kalau dirubah tangan kiri dengan tangan kiri boleh nggak? Nggak jadi yamin ini nanti. Ya, yamin itu tangan kanan dengan tangan kanan. Oh saya ini orangnya apa? Kidal ya, kidal. Salaman pakai tangan kiri nggak bisa. Ya, jadi gitu. Nah maka di sini disebutkan jangan kalian jadikan wahai orang-orang muslim sumpah kalian dengan menyebut nama Allah itu menjadi penghalang, menjadi penghalang bagimu minal birri dari berbuat kebaikan, wasilaturahim dan silaturahim menyambung persaudaraan, wat taqwa dan ketakwaan, wal islah bainan nas dan berbuat kebaikan di antara manusia. Bi an tud'au ila fi'li syai'in minha. Karena kalian ingin menghindarkan perbuatan itu di antara perbuatan itu, enggak boleh. Ya. Pokoknya saya demi Allah saya nggak akan sholat lagi. Apa sholat? Bukannya makin kaya ya. Orang yang nggak sholat aja bisa kaya. Jadi saya akan demi Allah saya akan tinggalkan ini. Tidak boleh ini. Ya, walaupun dia demi Allah harus digagalkan. Ya, walaupun sudah demi Allah. Kalau janji demi Allah itu kan harusnya ditepati kan. Tapi kalau ini sumpahnya itu ternyata bertentangan dengan syariat Allah, maka harus digagalkan. Nah, kayak tadi itu demi Allah, saya nggak akan lagi datang ke rumahmu. Kamu telah menyakiti, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Menyangkut nama Allah, walaupun dia sudah berjanji seperti itu, wajib digagalkan. Ya. Wallahi lan adhaba ila baitikum abadan, misalnya abadan. Wah, saking kurang mantep ya. Demi Allah saya tidak akan pakai apa namanya lan ya, lan itu selama-lamanya, tidak akan selama-lamanya pakai lan, bukan pakai lam, lan. Dan adzaba ila baitikum, saya tidak akan selama-lamanya datang ke rumahmu, ditambah lagi abadan selama-lamanya. Saking makhluk saking makhluk. Nah, jadi kita menggunakan kalimat wallahi, billahi, tallahi. Ini adalah semuanya adalah huruf qasam, huruf untuk bersumpah. Maka ini tidak boleh, ya. Tidak diperbolehkan. Begitu pula ketika orang itu memberikan wasiat kepada orang
warisnya yang lainnya. Demi Allah saya tidak rela kalau harta warisan saya nanti diberikan kepada anak saya yang A karena dia durhaka sama saya. Maka sumpah seperti ini tidak wajib dilaksanakan karena gugur. Karena yang namanya hukum waris itu yang hormati Allah adalah ketika dia meninggal dunia maka anaknya atau ahli warisnya akan mendapatkan seluruhnya. Kecuali 3 saja perkara yang orang itu terhalang dari waris. Ya, 3 perkara saja menyebabkan orang itu terhalang dari waris. Apa itu? 1, pembunuhan. Kesuwen bapak itu mati-mati pakai supaya dapat waris. Malah nggak dapat waris. Ya. Pembunuhan nggak akan mendapatkan warisan. Ya. Yang kedua, perbudakan. Karena dia budak, tuannya mati, maka tidak secara otomatis budak mewarisi harta tuannya tidak bisa. Dan yang ketiga adalah beda agama. Orang beda agama sudah nggak bisa mewarisi. Ya, kalau bilang misalnya ada seorang anak murtad, maka kalau orang tuanya meninggal dunia, si anak murtad ini nggak dapat warisan. Begitu pula sebaliknya, si anak ini kalau meninggal dunia, bapaknya juga nggak bisa mendapatkan warisan karena sudah beda rumah. Istilahnya beda rumah, nggak bisa saling mewarisi. 3 perkara itu saja. Ada anak itu durhaka, anak itu berbuat kasar sama orang tuanya, itu nggak peduli, itu urusan dosa antara anak itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi urusan waris tetap dapat. Maka kalau ada orang berwasiat, demi Allah saya tidak rela kalau harta saya ini diberikan kepada anak saya yang B itu, dia itu durhaka sama saya, sakit hati saya sampai saya mau meninggal dunia, tetap wasiat ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena nggak ada syaratnya ya yang menghalangi anak ini tidak mendapatkan warisan kecuali 3 perkara tadi. Ya. Maka sumpah-sumpah yang seperti ini jemaah rahmati Allah itu tidak sah, ya. Tidak harus dikerjakan. Maka di sini disebutkan fatahtaju bi annakum aqsamtum billahi alla taf'alu. Ya. Kalian itu bersumpah dengan Allah Subhanahu untuk tidak melaksanakan itu. Bal 'ala al-harfi an ya'dila an halfihi wa yaf'alu a'malal birri. Justru diperintahkan untuk tetap berbuat kebaikan-kebaikan. Wa yukaffir an yaminihi, dan yukaffir an yaminihi, yaitu membatalkan sumpahnya itu tadi. Dan jadi membatalkan sumpahnya. Wala ya'tadu dzalika wallahu sami'un aqwalikum 'alimun bi jami' ahwalikum. Jadi hadirin jemaah Allah, sekali lagi bahwa ketika seorang itu walaupun dia bersumpah dengan nama Allah ini billahi, demi Allah misalnya. Tapi kalau sumpahnya itu adalah untuk melanggar syariat Allah, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Ya, tidak wajib untuk dilaksanakan. Kalau orang bersumpah gini, Pak, demi Allah saya akan ceraikan kamu, boleh pada ini? Boleh atau tidak? Boleh, karena cerai itu hal yang diperbolehkan dalam Islam, hanya saja dibenci oleh Allah. Ya. Nah, itu boleh kalau yang itu. Demi Allah saya akan ceraikan kamu. Itu boleh. Kenapa? Padahal perceraian itu diperbolehkan dalam Islam, hanya saja dibenci oleh Allah. Tapi bukan perkara yang haram dalam Islam, sehingga ini boleh. Ya. Yang tidak boleh itu yaitu tadi, demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama-lamanya kepada istrinya. Tidak boleh, ini aneh namanya. Ya. Nah, itu yang hal-hal yang demikian itu yang tidak boleh. Ya, tetapi kalau kemudian sumpahnya itu adalah di luar itu, maka diperbolehkan. Dan sumpah yang dia niatkan untuk melanggar syariat Allah maka harus digagalkan, ya, harus digagalkan. Nah, itu hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini masih menyambung dengan ayat yang selanjutnya. La yu'akhirukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum ya sumpahmu yang laghun, yang asal ngomong saja. Walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah akan menghukum ya sumpah yang disengaja oleh hatimu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Nah, jadi la yu'aqibukumullahu bisababi aymanikum allati tahlifunaha bighairi qasdin. Jadi Allah tidak akan menghukum sumpahmu yang tidak ada niat untuk bersumpah. Ya, tidak ada niat untuk bersumpah. Ya, karena mungkin sudah kebiasaan mengucapkan Wallahi, billahi, ya. Seperti orang-orang Arab itu udah biasa, Pak, mengucapkan Wallahi itu udah biasa. Ya. Nah, kalau kita saja yang tidak terbiasa, kan. Kalau orang Arab sudah biasa mengucapkan Wallahi. Tapi dia itu tidak bersumpah.
tidak niat bersumpah. Misalnya ada orang tanya, Bapak tahu nggak tadi ada orang lewat nggak di sini? Demi Allah saya tak melihat. Tapi dia tidak berniat untuk sumpah. Sumpah demi Allah saya bukan. Dia memang karena itu ada kebiasaan saja. Wallahi saya tak melihat. Orang-orang biasa mengatakan itu untuk meyakinkan bahwa dia tidak melihat. Itu bahasanya seperti itu. Wallahi la ara syai'un misalnya. Saya demi Allah saya tidak melihat siapapun. Nah, sumpah yang demikian itu jamaah rahmati Allah itu tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sumpahnya. Ya. Ini ada ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pada saat itu ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy supaya mereka itu menghina Nabi Muhammad dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Supaya Ammar bin Yasir mau kembali kepada ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Ya, disiksa ibunya Sumayyah sampai Sumayyah menjadi wanita mujahidah pertama ya, meninggal dunia di depan Ammar. Ibunya dibunuh di depan matanya. Bapaknya dibunuh di depan matanya. Kemudian dia disiksa. Dan siksaan yang paling berat pada saat itu adalah ketika dia ada besi yang dibakar sampai memerah kemudian ditempelkan di kulitnya. Itu betul-betul dia dah kuat sudah itu. Sehingga kemudian dia menghina Nabi Muhammad, kemudian dia menghina Allah SWT. Senang orang-orang kafir, dilepaskan Ammar bin Yasir. Dia lari nangis ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Dibawa dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat ini, la yu'akhirukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum apa yang tidak kamu niatkan. Kamu enggak niat. Ya, tapi Allah hanya menghukum apa yang ada di dalam hati. Makanya jemaah rahmati Allah, kalau ada orang ngomongannya manis tapi hatinya berbeda, tetap Allah mengambil hukum yang ada di dalam hati. Ya, walaupun ngomongnya tidak sesuai dengan hatinya, tapi yang dihukumi oleh Allah tetap yang di dalam hati. Sama ketika kita sholat, ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah niatnya yang ada di dalam hati. Misalnya yang diucapkan ini berbeda, tapi kalau niatnya di dalam hati masih benar, maka yang dinilai adalah apa yang di dalam hati. Demikian hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran banyak sekali di 3 ayat ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan orang-orang yang semakin dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta